Loh, itu urusan orang industri, urusan saya, urusan apa dengan produksi SMK itu? Nggak ada urusan pemerintah, itu dikerjakan penuh oleh industri, dikerjakan penuh oleh swasta, pemerintah nggak ikut campur di situ. Tapi kalau itu jadi, saya pasti datang, saya buka, karena jelas brand dan prinsip Indonesia. Jokowi ini bukan hanya terkenal sebagai presiden atau pemimpin tukang bohong, ya. Prestasinya juga presiden terkorup. OCCRP, ya, sudah pembohong, pengecut, terkorup pula. Masih ada yang main-main, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya, bisa lewat KPK, bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan, akan saya bisikin aja. Di sana ada yang main-main. Presiden Joko Widodo adalah presiden terburuk menurut saya. Bagaimana hutang Indonesia yang menyentuh angka 8.000 triliun. Joko Widodo selama menjadi presiden tahu bahwa menteri-menterinya maling uang rakyat, tahu dia. Tapi itu dibiarkan karena kemudian itu akan jadi modal dia untuk menyandra. Jadi sekarang kalau Jokowi itu bukan orang baik, ya, dia mencitrakan dirinya baik. Lah kalau orang yang didukung ini rusak, harus out dulu. Dia ditawarkan nama-nama orang itu dan dia paham semua orang itu adalah orang yang punya masalah, koruptor. Dari tujuh koran Menko-nya, 5-nya adalah koruptor. Yang tidak cuman AHY sama Pratikno. Pratikno punya kejahatan yang berbeda. Dia adalah pendukung penggagas Jokowi 3 periode. Tapi yang lain adalah koruptor. Saya menyebut kabinet ini adalah kabinet residivis. Jadi sekarang kalau Jokowi itu bukan orang baik, ya, dia mencitrakan dirinya baik. Saya dengan Mas Ikran ini samalah dulu, mendukung dia juga bisa-bisan. Saya pernah ikut bahkan beberapa kali rapat merumuskan nawacitanya, Mas. Nawacitanya bidang HAM itu, saya ada pemikiran saya di situ. Tapi kami ini orang yang punya etika, punya tata nilai. Lah kalau orang yang didukung ini rusak, harus out dulu. Dan kitalah menjadi orang pengkritik paling keras. Bukan baik buruk dukung sepenuh-penuhnya. Jadi yang jadi buzzer-buzzer ini sebetulnya penumpang gelap. Datang belakangan. Saya masih keras, Mas Butet itu terus jawab, dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Memangnya saya jadi komisaris? Enggak. Jokowi ini bukan hanya terkenal sebagai presiden atau pemimpin tukang bohong, ya. Mulai dari SMK 6.000, tidak utang, tidak impor-impor, ini kan pembohong. Tapi ada lagi sifatnya pengecut, gitu loh. Kalau dia mantan presiden yang jiwa satrianya ada, sebutkan aja siapa, gitu loh. Jangan termulnya yang jadi ribut untuk klarifikasi. Orang besar tuh siapa? Sebutkan nama. Gitu loh. Gitu aja repot. Ya, jadi yang ketiga, ya, prestasinya juga presiden terkorup. OCCRP, ya, sudah pembohong, pengecut, terkorup pula versi OCCRP. Ya. Jadi memang ini bias-bias ini supaya tidak fokus. Itu memang diarahkan ke sana kemari, terus diduplikasi oleh para termul, ya, yang pingin jadi komisaris. Akhirnya kan meneriakkan itu, padahal jelas harusnya kalian bujuk aja Jokowi supaya Satria menunjukkan ijazahnya yang katanya asli analog itu. Jangan bawa-bawa sedikit-sedikit UGM, Bareskrim. UGM itu juga isinya bukan malaikat semua, ya. Bukan nama. Motifnya biar jangan terjadi adu domba di antara masyarakat. Itu sifat yang buruk. Begitu loh. Anda menuduh kami memfitnah Anda, ya, tetapi Anda memfitnah kami, Pak Jokowi. Siapa itu? Gitu loh. Ya, kalau ada tangkap saya. Gitu loh. Baru statementnya gentleman. Masa mantan presiden kok pengecut? Takut di penjara ya? Saya justru melihat Prabowo itu orang yang berkuasa minta tolong sama kita. Dia minta tolong sama kita. Artinya ketika tanggal 13 Oktober itu di Solo, dia ditawarkan nama-nama orang itu dan dia paham semua orang itu adalah orang yang punya masalah, koruptor. Dari tujuh koran Menko-nya, 5-nya adalah koruptor. Yang tidak cuman AHY sama Pratikno. Pratikno punya kejahatan yang berbeda. Dia adalah pendukung penggagas Jokowi 3 periode. Tapi yang lain adalah koruptor. Saya menyebut kabinet ini adalah kabinet residivis. Erlangga itu 11 perkara, 11 perkaranya. Zulhas 4 perkaranya, yang lain 2.
Jadi Prabowo itu minta tolong kita. 3 kali dia pidato berapi-api di gedung DPR MPR pada waktu dilantik, pada waktu dia di Akmil, terus pada waktu lagi dia di GSN, Gerakan Solidaritas Nasional. Jadi Prabowo dia minta tolong kita lah, jujurnya begitu. Dia merasa sangat kecil di dalam kekuasaan yang dia berkuasa. Di situ semuanya raja-raja uang, terus orang-orang yang punya kekuasaan di luar kekuasaan dia. Jadi kalau kita berkumpul tidak memanfaatkan ini, salah. Bagi saya salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Joko Widodo adalah presiden terburuk menurut saya. Bagaimana hutang Indonesia yang menyentuh angka 8.000 triliun. Ini sebuah angka utang yang sangat fantastis. Belum lagi berkaitan dengan netralitas Presiden Joko Widodo di pemilu 2024 ini. Semua orang tentu bisa menilai bagaimana kelakuan, bagaimana perilaku Joko Widodo di pemilu 2024 ini, dan membangun dinasti keluarganya untuk kemudian ditempatkan sebagai calon wakil presiden yang mendampingi Prabowo Subianto. Gibran juga adalah sebuah produk haram konstitusi. Paman Gibran yaitu Anwar Usman yang terbukti melakukan pelanggaran etik berat karena memutuskan perkara yang bisa meloloskan Gibran, padahal Gibran ini belum lolos sebagai calon presiden sesuai dengan batasan umur, tapi kemudian dengan segala macam cara akhirnya Gibran lolos menjadi calon wakil presiden, dan KPU pun seperti itu meloloskan Gibran, menerima pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden tanpa merubah PKPU yang berkaitan dengan batasan usia. Dan belum lagi kemiskinan ada di mana-mana, sementara pejabat negara bergelimang dengan harta, dengan tunjangan, dengan fasilitas yang sangat mewah sekali. Nah, inilah menurut saya Joko Widodo adalah presiden terburuk. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, meminta bukti atas tudingan dirinya yang masuk menjadi finalis tokoh terkorup di dunia versi lembaga non-pemerintah, yakni Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Ada soal nominasi, ada NGO internasional yang mau ikut Jokowi, salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu, ada tanggapan? Korup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? katanya dianggap memanipulasi sistem Ya, gitu Pak. ada beberapa kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi sumber daya alam. Ya apa? Daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu Pak? Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu. Ya. Bahwa Pak Jokowi itu telah melakukan berulang kali penyesatan publik. Dan saya berani mengatakan itu dan mempertanggungjawabkannya, dibawa ke pengadilan pun siap. Karena saya ngerti sekali Pak Jokowi itu tahu tapi pura-pura tidak tahu. Gampangnya gini, Guru. Biji nikel nilainya 10, ferronikel hasil dari smelter nilainya 40 misalnya. Maka terjadilah peningkatan nilai tambah kan. Dari 10 ke 40. 30. Nah 30 ini dinikmati oleh siapa, Guru? Pertama pengusahanya kan. Pengusahanya 90% lebih dari China. Maka keuntungan dari pengusaha itu ya dibawa ke China. Kedua, siapa yang menikmati nilai tambah itu? Pemilik modal, yakni bank. Bank meminjamkan ke perusahaan smelter itu 100% banknya dari China. Bahkan banknya pun dari China. 100% modalnya dari China, sehingga pembayaran bunga pinjaman dari perusahaan itu larinya 100% ke China kan. Ketiga, teknologi, kan pakai teknologi. Yeah. Teknologi itu kan bayar patennya. Disebut patent fee. Fee-nya untuk patent. 100% teknologinya dari China. Ya patent fee-nya 100% lari ke China. Ada dua lagi komponen nilai tambah itu. Yang keempat adalah pemilik tanah.
Nah, pemilik tanah adalah Republik Indonesia, mereka bayar PBB. Guru bisa cek, PBB-nya kecil banget. Rupiahan, 10 rupiah lekah meter persegi dan sebagainya. Jadi kecil sekali komponen nilai tambah yang dinikmati oleh pemilik tanah, yakni Republik Indonesia. Dan yang terakhir adalah pekerja. Ya kan? Nah, pekerja itu dapat upah. Nah, pekerja ini ada dari China, ada dari Indonesia. Dan industri smelter adalah industri padat modal dan padat teknologi. Jadi sedikit pekerjanya kan? Dan pekerja China dapat upah 17 sampai 54 juta per bulan. Rata-rata pekerja Indonesia 7 juta. Nah, jadi kan ternyata hitung-hitungan saya 90% itu kekecilan. 95% lebih lari ke China itu. Industri yang melaksanakan hilirisasi itu dari Cina, banknya juga dari Cina, sebagian pegawainya juga dari Cina, dan kemudian pemilik hak paten, teknologi pemilik hak paten juga dari Cina, dan Indonesia hanya kebagian pajak dari tanah itu dan sebagian kecil dari pekerjanya. Betul. Jadi berbohong secara tidak langsung Pak Jokowi berbohong, pura-pura tidak tahu. Joko Widodo selama menjadi presiden tahu bahwa menteri-menterinya maling uang rakyat, tahu dia. Tapi itu dibiarkan karena kemudian itu akan jadi modal dia untuk menyandra. Kalau nggak nurut, ini kasusmu, ini kasusmu. Ada surat perintah 13 Oktober. Kalau Prabowo nggak nurut, maka akan begini. Ada satu lagi selain ditakut-takuti dan diancam, juga ditunjukkan visual. Nah, visualnya ini apa nih yang membuat Prabowo bertekuk lutut? Ketika ketua KPK mantan ya Agus Raharjo, dia dipanggil, biasanya dia bilang berlima, tapi dia dipanggil sendiri, dan baru masuk ruangan tiba-tiba Jokowi mengatakan hentikan itu. Wah, dia bingung apa yang dihentikan. Ternyata yang dimaksud adalah soal IKTP, soal papa minta saham dan saham Freeport. Rekamannya ada di tangan Muhammad Said Didu. Berantas itu 1,2 T zaman SBY berakhir. Kemarin jadi 6,9 triliun hutangnya sampai Juni. Adikarya dari 8,7 T jadi 25,3 T sampai September. Waskita 9,69 T menjadi 80,580. Nah ini betul kan Pak? Ya. 9 triliun lebih menjadi 80 triliun lebih, naik 71 triliun hutang. Wika dari 11 triliun menjadi 50,721 triliun, hampir naik 39 triliun. Dan HK Utama Karya dari 5 triliun menjadi 53 triliun. Dahsyat kan? Kemana uang ini? Utang-utang ini diapain ini kan? Nah, pasti banyak. Wah, mau ngerjain ini, ngerjain tol dan sebagainya. Tapi itulah rusak. Kata Pak Sartono, daya rusak tinggi sekali gitu. Kata Pak Sartono.